Halo Bapak Ibu semua, salam sejahtera dan sukses selalu menyertai Anda. Yang semoga Anda semua selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Kembali lagi dengan Adi Channel yang membahas tentang info terupdate ASN dan Pensiunan Indonesia. Indonesia dihebohkan dengan kabar terbaru dari Kementerian Keuangan. Hari ini Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan pencairan pesangon bagi para pensiunan berusia 65 tahun ke atas. Jumlahnya tidak main-main. Mulai dari 500 juta hingga 1 miliar, banyak yang bertanya-tanya, benarkah ini kapan dan bagaimana cara mencairkannya? Siapa saja yang berhak? Jangan sampai ketinggalan karena informasi ini bisa berdampak langsung pada kehidupan finansial Anda atau orang-orang terdekat Anda. Ada sejumlah laporan menyebutkan, kebijakan ini akan segera diterapkan, dan bagi mereka yang memenuhi syarat, pencairan dana sudah bisa dilakukan mulai hari ini. Tapi ada beberapa syarat dan prosedur yang wajib Anda pahami, agar tidak tertipu oleh informasi palsu yang beredar di luar sana. Apakah pesangon ini otomatis cair ke rekening? Apakah ada dokumen yang harus disiapkan? Semua detail penting akan kita bahas tuntas di video ini. Pastikan Anda menyimak sampai akhir agar tidak kehilangan kesempatan emas. Jangan sampai terlambat. Informasi ini bisa menjadi angin segar bagi banyak pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri ini. Simak baik-baik karena kami akan menjelaskan dengan detail. Sejak pagi ini, kabar mengenai pengumuman resmi dari Menteri Keuangan terkait pencairan pesangon bagi pensiunan berusia 65 tahun ke atas telah menjadi topik utama yang dibicarakan oleh masyarakat. Banyak orang yang masih belum percaya. Ada juga yang penasaran bagaimana mekanisme pencairannya, dan tidak sedikit yang khawatir. Apakah ini benar-benar akan berjalan sesuai harapan atau hanya sekadar janji manis? Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mengupas tuntas segala sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang pesangon ini, mulai dari dasar kebijakan, siapa yang berhak, bagaimana prosedur pencairannya, serta langkah-langkah yang perlu Anda lakukan agar tidak tertipu oleh informasi yang menyesatkan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya menegaskan bahwa pencairan pesangon bagi para pensiunan berusia 65 tahun ke atas akan mulai dilakukan hari ini. Angka yang ditetapkan pun cukup fantastis, yaitu berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar. Ini bukan angka yang kecil, sehingga wajar jika masyarakat menjadi sangat antusias. Namun tentu saja ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar dana ini bisa cair ke rekening para penerima yang berhak. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan, mari kita pahami dulu mengapa kebijakan ini diambil pemerintah, menyadari bahwa banyak pensiunan yang selama bertahun-tahun telah mengabdi kepada negara atau bekerja di berbagai sektor, namun di usia senja mereka masih menghadapi kesulitan finansial. Banyak dari mereka yang memiliki biaya hidup tinggi, biaya kesehatan yang terus meningkat, dan dalam beberapa kasus tidak memiliki sumber pendapatan tetap setelah pensiun. Oleh karena itu kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan finansial kepada mereka yang telah memasuki usia pensiun, agar mereka bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang dan nyaman. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa menerima pesangon ini. Salah satu syarat utama adalah usia, yakni minimal 65 tahun. Selain itu, penerima harus merupakan warga negara Indonesia. Maka jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Pastikan semua dokumen sudah siap dan periksa terus informasi resmi dari pemerintah agar tidak ketinggalan jadwal pencairan. Banyak yang bertanya-tanya apakah pesangon ini akan diberikan dalam bentuk tunai atau dicicil dalam beberapa tahap. Nah, ini juga yang sedang dibahas lebih lanjut. Berdasarkan pengalaman dari berbagai kebijakan sebelumnya, ada kemungkinan dana ini akan dicairkan secara bertahap untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tidak memberatkan kas negara. Yang terpenting adalah dana ini benar-benar sampai ke tangan pensiunan yang berhak. Tentu saja kebijakan sebesar ini selalu ada tantangan dan potensi masalah. Yang mungkin muncul salah satunya adalah kemungkinan adanya oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan modus penipuan. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan dana ini dengan bijak, antara lain mengalokasikan dana untuk kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari, berinvestasi dalam instrumen yang aman, seperti deposito atau obligasi, membuka usaha kecil-kecilan yang bisa memberikan pemasukan tambahan, memastikan adanya dana darurat untuk keperluan tak terduga, menggunakan sebagian dana untuk kegiatan sosial atau amal sebagai bentuk rasa syukur,
which dengan manajemen keuangan yang baik, pesangon ini bisa menjadi berkat yang benar-benar membawa manfaat dalam jangka panjang, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Wah, jadi apakah ini benar-benar akan segera terlaksana? Dari berbagai sumber yang kami telusuri, pemerintah sangat serius dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Beberapa regulasi sudah mulai disiapkan. Dalam waktu dekat kita bisa melihat pengumuman resmi terkait jadwal pencairan, serta mekanisme lengkapnya. Jika Anda pensiunan atau memiliki keluarga yang sudah pensiun, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai mencari tahu informasi lebih lanjut dan mempersiapkan segala sesuatunya. Kesimpulannya, PP Pesangon yang segera disahkan ini adalah angin segar bagi para pensiunan di Indonesia. Dengan jumlah yang sangat besar ini, bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan di masa tua. Namun penting untuk tetap waspada terhadap informasi yang salah. Pastikan semua prosedur diikuti dengan benar. Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini. Untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tidak memberatkan kas negara. Namun mekanisme yang akan diterapkan yang terpenting adalah dana ini benar-benar sampai ke tangan pensiunan yang berhak. Tentu saja kebijakan sebesar ini selalu ada tantangan dan potensi masalah yang mungkin muncul. Salah satunya adalah kemungkinan adanya oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan modus penipuan, menunjuki pihak yang mengwangi Anda, dan meminta sejumlah uang untuk memperlancar pencairan pesangon. Segera laporkan. Namun tetap perlu diingat bahwa ada batas waktu pencairan yang harus diperhatikan. Jangan sampai Anda terlambat dalam mengajukan pencairan. Karena ada periode tertentu di mana dana ini bisa diakses. Oleh karena itu, pastikan Anda segera melakukan pengecekan dan mengajukan pencairan secepat mungkin, agar tidak melewatkan kesempatan emas ini. Selain itu, penting juga bagi Anda untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mungkin terjadi, karena jumlah dana yang dicairkan sangat besar. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, pastikan Anda hanya mengikuti prosedur resmi dan tidak tergiur oleh janji-janji yang tidak masuk akal. Jika Anda sudah mendapatkan dana ini, jangan lupa untuk menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Jika Anda memiliki utang, pertimbangkan untuk melunasinya terlebih dahulu, agar kondisi keuangan Anda menjadi lebih stabil. Anda juga bisa mengalokasikan dana untuk kesehatan. Mengingat di usia pensiun biaya, kesehatan bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Jadi banyak pensiunan yang merasa bingung setelah mendapatkan dana dalam jumlah besar. Karena mereka tidak terbiasa mengelola uang dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan agar Anda bisa mendapatkan saran terbaik dalam mengelola dana ini. Dengan perencanaan yang baik, Anda bisa memastikan bahwa dana ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi Anda dan keluarga. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, dan Anda harus benar-benar memanfaatkannya dengan bijak. Jangan biarkan dana ini berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat yang maksimal. Pastikan Anda mengikuti semua prosedur dengan benar, mengelola dana dengan baik, dan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Itulah informasi lengkap yang bisa kami bagikan dalam video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman dan keluarga Anda, terutama mereka yang juga berhak mendapatkan dana ini. Pastikan semua orang mendapatkan hak mereka dan tidak ada yang tertinggal informasi terupdate-nya. Terima kasih telah menyimak video pembahasan kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Edi Channel.